Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Berendo. Tadi sudah sempat ngobrol sedikit sama narasumber kita. Nah, kali ini kita mau bahas bedah satu persatu nih, karena kan kekerasan terhadap perempuan ini spektrumnya banyak sekali. Jadi untuk menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kalau kita lihat salah satu sumber dari kekerasan terhadap perempuan itu berasal dari lingkungan rumah tangga. Nah, sekarang seperti apa nih situasi yang sering terjadi kekerasan di rumah tangga seperti apa? Mungkin dari Bu Nelly. Kalau kita melihat dari rumah tangga ya, yang paling sekali sering diangkat adalah faktor ekonomi. Yang pemicu ya, triggernya ya. Triggernya biasanya ekonomi, kemudian ada seksual, ada juga orang ketiga termasuk di situ kali ya, orang ketiga. Ya, kalau kita menurunkannya, kenapa ekonomi? Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, ada kalanya ketika si istri meminta lebih, ya, suami tidak mampu memberikan, ke-trigger lah itu. Atau bisa jadi istri yang lebih dominan, istri yang memenuhi nafkah rumah tangga, ya, itu termasuk kekerasan juga. Karena sebagai kepala rumah tangga ternyata suami tidak mampu kan memberikan kewajibannya, tapi istri yang melakukan. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk kekerasan sebenarnya, kekerasan ekonomi. Ya, mungkin secara tidak sadar udah nggak apa-apa kita berbagi, tapi secara agama pun itu kan keliru gitu. Yang namanya suami ya dia harus memenuhi nafkah walaupun sedikit. Ya, ini suaminya asik di rumah jagain burung, maksud saya burungnya itu ya, atau peliharaannya, istrinya bekerja di luar rumah, itu banyak sekali. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk awal dari kekerasan, tetapi masyarakat tidak sadar, didiamkan saja gitu. Terlebih lagi suaminya suka marah, udahlah kayak gitu, istri pulang dari kerja minta dilayani, terlambat sedikit marah. Saya rasa sering ya dilihat rumah tangga gitu. Nah, itu trigger utama. Istri diam, itu jadi fenomena gunung es, suatu saat akan meledak. Ya, tapi tidak menutupi kemungkinan bahwasanya memang perempuan juga boleh untuk bekerja dan berkarya di luar, Bu ya? Boleh, tapi dengan ada komunikasi harusnya. Saya bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan, harusnya niatnya begitu. Ya, kalau kata Ustadz tuh begitu loh. Ya, bukan menjadi tulang punggung ya, tetap menjadi tulang rusuk. Siap. Nah, kebanyakan ini perempuan tuh jadi tulang punggung, jadi mencari nafkah utama. Ya. Itu yang membuat kadang-kadang menjadi trigger. Pertama-tama tidak, tapi lama-kelamaan ya, makanya kadang suka disampaikan juga bahwa perempuan itu lebih banyak mudaratnya kalau bekerja di luar daripada manfaatnya sebenarnya. Ya, ketika dia karirnya sudah melejit, ya, melihat orang seperti apa, orang juga melihat dia berbeda, kemudian di rumah juga di-drill suami yang emosian, sudahlah tidak bisa memberikan nafkah, kan itu pemicu sekali. Mungkin bisa ditambahkan trennya seperti itu. Ya, mungkin bisa menambahkan ya, karena kan faktor ekonomi dan faktor orang ketiga sih kebanyakan seperti itu. Tetap yang dibilang Bu Nelly tadi, wanita tetap bisa bekerja di luar, tapi dia tidak bisa melupakan kodratnya sebagai istri, dan suami pun juga harusnya ini tahu nih istrinya kerja nih. Kan rumah tangga itu dibangun bersama-sama, bukan dari salah satu pihak kan. Jadi harus ada komunikasi, saling tolong-menolong, komitmennya harus jelas seperti itu. Tapi memang itu yang saya jelaskan tadi, yang Bu Nelly juga bilang bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu dalam kekerasan rumah tangga. Entah itu dari suami yang secara finansial lebih dominan atau istri yang lebih dominan seperti itu. Karena kan terkadang sedikit banyak karena tuntutan pekerjaan ya Bu, ego si istri itu lebih tinggi. Apalagi mendapatkan suami yang nggak kerja, di rumah cuma duduk-duduk aja, dia pulang-pulang capek kerja,
terus Suaminya minta disuruh dilayani. minta dilayanin, belum lagi ngurus anak, bla bla segala macam kayak gitu kan. Akhirnya kan itu yang timbul cekcok kayak gitu. Akhirnya yang si suami yang ngelihat kayak gitu ringan tangan semuanya. Faktor-faktornya banyak sih. Ya, saya merasa juga masukan juga untuk saya sebagai calon suami nanti. Nah, ini juga kalau dibilang di konsep keluarga sendiri mungkin menjadi penting ada perjanjian pranikah ya, Bu ya. Seperti apa kira-kira melihatnya? Kalau dari Islam tuh nggak ada ya. Nggak Tapi ada. sekarang trennya, biasanya kalau trennya sekarang karena itu tadi kasus-kasus yang banyak itu banyak yang membuat akhirnya perjanjian-perjanjian pranikah. Sebenarnya tanpa dibuat perjanjian pranikah itu sebelum menikah pun memang harus dibincangkan. Iya. Ini maunya seperti apa sih seandainya saya bekerja, misalnya perempuannya ya bekerja itu apa saja yang boleh, ya, yang do and don't-nya itu apa, gitu harus jelas. Ya memang tidak ada aturan tertulisnya ya. Tapi kalau aturan tertulis seperti ini kekuatan hukumnya seperti apa? Kalau memang karena tren kan meningkat ya, Ya. perjanjian pranikah ini. Gimana kekuatan hukumnya? Tren sekarang itu kan perjanjian pranikah itu tapi mereka itu lebih ke pemisahan harta biasanya. Pemisahan harta spesifiknya. Ya, spesifiknya lebih ke sana karena mungkin si istri punya harta bawaan dan suami punya harta bawaan yang mereka nggak mau digabungkan atau ada saham atau apa gitu kan. Nah, sepertinya sih lebih ke faktor ekonomi juga kayak gitu. Jadi finansial mereka seperti itu. Kalau untuk larinya kekerasan rumah tangga itu nggak terlalu berpengaruh sih menurut saya perjanjian pranikah itu. Jadi trigger atau pemicu Iya. enggak? Ya memang harus dibangun komitmen di awal ya. Oke, kalau kita sudah bicara soal dalam skup rumah tangga nih, kekerasan bisa terjadi dimanapun, kapanpun, di ruang-ruang publik, di sekolah, di kampus ya, di tempat-tempat umum, tempat pariwisata dan lain-lain. Melihatnya seperti apa kondisi saat ini? Mungkin Bu Nelly, di ruang publik kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi seperti apa? Oke, kalau di ruang publik, salah satu yang paling gampang ada catcalling ya. Catcalling. Sweet gitu. Itu kalau kan ada aturannya nih, yang termasuk kekerasan apa saja itu salah satunya itu. Sebenarnya itu kalau perempuan yang misalnya saya jalan terus saya digituin, saya nggak nyaman, itu bisa saya laporkan. Itu sudah termasuk kekerasan yang paling simpel. Beberapa waktu yang lalu ada ya di mana ya ada dialog politik gitu. Si moderatornya digangguin, kalau saya nggak salah di Jakarta itu kan dilabrak sama perempuannya. Nah, itu udah termasuk kekerasan salah satunya. Kemudian juga misalnya tidak ada pemisahan toilet antara perempuan dan laki-laki di space publik. Nah, itu juga termasuk tidak itu masuk kekerasan juga sih kalau menurut saya ya. Iya. Karena kan pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi memang harus diakomodasi ya, masalah fasum, fasilitas umum segala macam agar menghindari yang namanya diskriminasi. Ini menarik, masih akan kita sambungkan, tapi tahan dulu, kita akan jeda. Setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami hanya di Berendo.